Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya. Kembali lagi bersama saya Elwin di channel Dunia Statistika. Jadi ada yang komentar ya di konten TikTok saya. Jadi pagi tadi saya membuat konten ya. Sebenarnya tidak membahas statistika, tapi ada yang komen minta dibuatkan tutorial RAL faktorial ya dengan 3 faktor A dan 4 faktor B ya. Sebenarnya sudah ada ya konten saya terkait RAL faktorial ya. Sebenarnya konsepnya sama saja ya. Jadi mau faktornya diganti-ganti juga jumlahnya sama saja. Cuma mungkin ini minta lebih spesifik lagi sehingga saya buatkan video tutorialnya. Oke, kita langsung saja teman-teman ya. Nah, ini saya punya data teman-teman ya. Jadi data ini adalah data sembarang ya. Saya bikin-bikin saja ya. Nah ini ada 3 faktor A, A1, A2, A3 dan 4 faktor B, B1, B2, B3, B4. Sehingga ya kita bikin kombinasinya menjadi A1, B1 sampai A3, B4. Totalnya ada 12 sampel ya. 12 perlakuan karena 3 dikali 4. Nah di contoh ini saya bikin pengulangannya ada 3 ya. Nah tahap pertama ya teman-teman, cara menghitungnya ya kita hitung dulu ya. Ini jumlahnya, jumlah ke bawah kita hitung ya. Oke, jumlah ke samping kita juga hitung. Oke ya, kita tarik saja. Yang bawahnya kita tarik juga. Kemudian rata-ratanya kita hitung juga pakai average ya. Average. Nah ya, rata-ratanya kita hitung. Oke. Nah, berikutnya ada tabel 2 arah teman-teman ya. Sini ada A1, B1, B2, B3, B4. Tinggal kita masukkan nilai total dari tabel pertama A1, B1 ya. Nah kemudian A1, B2 ya. Nah karena urutannya ke bawah, jadi ini sebenarnya tinggal kita tarik saja ya. Nah kemudian begitu juga dengan A2, B1, kita tarik saja ke bawah. Begitu juga dengan A3, B1 ya. Nah kita tarik saja. Nah ini semua sudah mewakili dari nilai yang ada di sini ya. Cuman di sini kita dapatkan nilai masing-masing faktor. Nah di sini kita bikin total, bikin rata-rata ya. Ini kita bikin total, juga kita bikin rata-rata. Oke ya. Kita bikin juga rata-rata ya, total ya. Oke, kemudian kita tinggal jumlahkan saja. Setelah dapat nilai totalnya ya, kita lihat ya grand total di tabel atas dengan grand total di tabel yang 2 arah ini dia sama ya. Ini menandakan bahwa perhitungan kita itu sudah tepat gitu ya. Nah sekarang bagaimana menghitung rata-ratanya? Untuk A1 rata-ratanya dihitung dengan membagi total dibagi jumlah ulangan ada 3 dikali jumlah faktor B ada 4, berarti pembaginya 3 kali 4 12 ya. Untuk rata-rata faktor B nilai totalnya dibagi faktor A nya ada 3 dikali ulangan ada 3, berarti dibagi 9. Oke ya. Kita bikin 2 angka di belakang koma. Nah selanjutnya kita menghitung ANOVA RAL faktorialnya ya. Nah sebelum menghitung ANOVA, hitung dulu faktor koreksi. Rumus dari faktor koreksi itu adalah grand total dibagi dengan jumlah faktor A ada 3
jumlah faktor B ada 4, jumlah ulangan ada 3 ya. Jadi FK itu grand total dibagi jumlah faktor A dikali jumlah faktor B dikali ulangan ya. Kemudian menghitung jumlah kuadrat total itu kita sum square atau jumlah kuadratkan ya seluruh data ini ya. Kemudian baru kita kurangkan dengan FK ya. Nah, baru kita bikin ANOVA ya. Di sini ada sumber keragaman, ada derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah ya. Di sini kita bikin F hitung ya. Kemudian F tabel 5% ya, F tabel 1% keterangan ya. Nah, di sumber keragamannya kita bikin faktor A ya, faktor B, interaksi AB, kemudian galat dan total ya. A-nya derajat bebas A itu jumlah faktor A dikurang 1, derajat bebas B jumlah faktor B dikurang 1, AB berarti jumlah faktor A dikurang 1 dikali jumlah faktor B dikurang 1. Untuk galatnya jumlah faktor A dikali jumlah faktor B ya. Kemudian dikali ulangan dikurang 1. Nah, untuk totalnya faktor A dikali faktor B dikali ulangan dikurang 1. Kita hitung ya, 24 tambah 6 30 tambah 3 tambah 3 35 ya. Oke, udah benar ya. Kemudian kita hitung jumlah kuadrat faktor A, sum square ya. Nah, ini total faktor A ya. Nah, kemudian kita bagi, pembaginya adalah ulangan dari faktor A ya, atau faktor B dikali ulangan. 4 kali 3 12 ya, baru dikurangkan dengan FK. Nah, kemudian untuk faktor B sum square ya, total dari B, pembaginya adalah jumlah faktor A ada 3, ulangan ada 3. 3 kali 3 9 dikurang dengan FK ya. Oke, sekarang interaksi AB sum square ya. Teman-teman bisa pakai nilai interaksi ini yang atas ini atau yang di kolom dua arah sama saja ya. Nah, kita bisa pakai nilai ini ya. Sum square dibagi, karena interaksi faktor AB pembaginya hanya ulangan saja ya. Kemudian baru kita kurangkan dengan FK, kita kurangkan dengan JKA, kita kurangkan dengan JKB. Nah, untuk galatnya itu JKT dikurang JKA dikurang JKB dikurang JKAB. Nah, JKT-nya tinggal di copy saja. Untuk kuadrat tengahnya jumlah kuadrat dibagi derajat bebas ya. Oke. Untuk F hitungnya adalah kuadrat tengah dibagi dengan kuadrat tengah dibagi dengan kuadrat tengah galat ya. Oke. Nah ya, kemudian F tabel 5% pakai FINP saja 0,95 titik koma, klik derajat bebas perlakuan, klik derajat bebas galat ya. Oke. Untuk F tabel 1% ya, FINP 0,95, derajat bebas perlakuan, derajat bebas galat ya. Nah, oke, keterangan sebelumnya kita bikin ini biar rapi, 2 angka saja ya di belakang koma ya. Kita bikin 2 angka di belakang koma. Nah ya, kemudian keterangannya, karena F hitung lebih besar daripada F tabel 1%, maka dia berbeda sangat nyata. Ini juga berbeda sangat nyata, ini juga berbeda sangat nyata ya. Nah ya, keterangan ya, bintang 2 ini artinya berbeda sangat
nyata ya. Oke, teman-teman ya, demikian untuk video tutorial RAL faktorial ya, dengan faktor A ada 3 dan faktor B ada 4. Sebenarnya kalaupun jumlah faktornya berbeda ya, sama saja ya caranya teman-teman ya, step by stepnya sama saja ya. Nah, untuk tutorial uji lanjutnya ada yang request bagaimana melakukan yang uji lanjut faktorial, tapi nanti saya bikin video lanjutannya, karena kalau saya bikin di satu video saja terlalu lama durasinya. Ini saja sudah 12 menit ya teman-teman ya. Jadi nanti untuk uji lanjutnya nanti saya akan bikin ya, nanti saya akan linknya akan saya pin di kolom komentar ya. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.